Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Tumbuh Media. Baik, kali ini kita bersama tamu yang spesial, bisa dikatakan seperti itu, Bang Basriadi, SH MHI. Beliau alumni IAIN Sunan Ampel, Surabaya, dan juga saat ini anggota Bawaslu Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Lombok Barat, Bang ya. Ya, betul. Oke, baik. Jadi tema kali ini kita bahas terkait dengan pendidikan politik. Memang politik ini, Bang, kalau kita bicara politik, bahkan sampai masyarakat awam pun bisa berbicara politik, tapi edukasi yang baik untuk memberikan pencerahan sehingga tidak timbulnya integritas itu yang sangat minim, sehingga di negara Indonesia itu cenderung mengalami disintegrasi, artinya konflik dalam hal politik. Nah, sehingga hadirnya Abang di sini bisa bagaimana memberikan suatu edukasi politik agar pemirsa YouTube Tumbuh Media bisa memahami dan memaknai fungsi dari politik dan peran dan politik, serta apa saja tugas kita sebagai masyarakat sosial yang menjalankan politik untuk tumbuh dalam ruang lingkup demokrasi secara damai. Mungkin Bang, langsung saja Bang ya. Oke. Semenjak pengalaman di Bawaslu, Bang, jadi sebelum masuk ke Bawaslu, bagaimana sehingga capaian Abang itu bisa sampai pada Bawaslu dengan umur yang bisa dikatakan muda lah, Bang. Ya, betul. Kalau pengalaman saya di dunia kerja itu ya, selesai saya S2 di Surabaya itu tahun 2011 akhir. Ya, setelah itu saya balik ke Pulau Lombok. Nah, langkah-langkah pertama yang saya lakukan di Pulau Lombok ini adalah pertama ngajar di beberapa kampus swasta. Pertama ngajar dulu, Bang? Ngajar di kampus swasta. Nah, setelah itu pada pemilu 2014 saya menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, yaitu PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Nah, setelah selesai di pemilu 2014, 2016-nya saya menjadi pendamping desa tingkat kecamatan. Nah, begitu. Pendamping desa tingkat kecamatan, dan saya mencoba untuk ikut seleksi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat ini pada tahun 2018. Dan saya dilantik menjadi anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Lombok Barat itu pada tanggal 18 Agustus tahun 2018. Gitu. Berarti sekitar 4 tahun ya? 4 tahun kita menjabat hari ini anggota Bawaslu. Baik, jadi pengalaman-pengalaman yang berkesan selama proses tahap menjadi Bawaslu itu apa yang Abang rasakan? Nah, selama saya di Bawaslu, karena divisi saya adalah divisi hukum, data dan informasi gitu ya, dan menjadi tugas menariknya di Bawaslu ini adalah melakukan proses-proses pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, pengalaman ini ya biasa lah kalau di lapangan terjadi gesekan dengan peserta pemilu. Iya. Biasa. Betul. Apabila ada misalnya di pemilu 2019 itu kan saya menjadi salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, itu sempat ada gesekan dengan beberapa calon anggota legislatif yang tidak masuk itu ke parlemen. Nah, mereka menuntut bahwa Bawaslu tegas untuk memberikan rekomendasi penghitungan ulang gitu sampai mereka datang demo. Sering digugat Bang ya kalau Bawaslu. Nah, selama saya di Bawaslu ini, begitu saya dilantik 2018, karena dalam proses pendaftaran calon itu sudah dilalui calon legislatif. Ya, calon legislatif. Nah, sudah masuk ke tahapan DCS gitu ya. Sehingga di Lombok Barat pada waktu itu ada proses sengketa pemilu, karena ada salah satu anggota DPR yang tidak calon anggota DPR tingkat kabupaten yang tidak masuk dalam DCT, dan mereka mengajukan sengketa ke Bawaslu terhadap keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat kan gitu. Memang banyak hal-hal unik yang kita temukan. Lebih menariknya itu sengketa pemilu. Bahkan di berbagai daerah itu ada sengketa pemilu. Nah, ini
yang mungkin kita bisa beritahuan kepada publik bahwa apa yang mendasari sehingga di momen-momen pemilu, pilkada dan lain sebagainya terjadi adanya sengketa terus menerus. Nah, yang perlu dipahami oleh masyarakat umum bahwa menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 munculnya sengketa proses pemilu itu adalah ketika KPU mengeluarkan berita acara ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh KPU kabupaten atau KPU yang di atasnya, terus partai politik sebagai peserta pemilu tidak puas dengan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, maka mereka bisa melakukan sengketa proses. Dan itu diajukan ke Bawaslu kan gitu. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, ketika ada salah satu calon yang tidak masuk dalam DCT gitu ya, karena persoalan lain-lain kan gitu. Nah, mereka mengajukan gugatan ke Bawaslu. Oke, baik. Nah, itu sekedar pengalaman. Jadi di tahun ini sudah ada calon-calon bursa bakal calon pilpres, bakal calon gubernur sudah mulai dikampanyekan. Artinya Indonesia sudah siap untuk menuju jelang pemilu 2024. Nah, Bang, kira-kira untuk momen 2024, pemilu 2024 dan di pemilu 2019 apa yang membedakan? Ya, sebenarnya tidak akan ada perbedaan karena yang menjadi dasar atau landasan hukumnya pelaksanaan pemilu 2019 dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu sama, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017. Sehingga tidak akan ada perbedaan yang atau perubahan kan gitu, akan sama. Nah, 2024 itu kan pada bulan Februari tanggal 14 itu akan ada pemilihan pileg pilpres gitu ya. Terus nanti di bulan Novembernya akan ada pilkada kan. Gitu. Untuk persoalan kertas suara itu akan sama seperti 2019. Ya, karena tadi dasar hukumnya sama, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017. Mungkin nanti di pelaksanaan teknisnya karena KPU pasti juga akan menyesuaikan dengan kondisi hari ini. Mereka akan mengeluarkan PKPU, peraturan komisi pemilihan umum, terus juga Bawaslu dalam proses pengawasannya terhadap seluruh tahapan itu bisa saja akan ada perubahan, tapi ya tidak akan signifikan. Ada peraturan Bawaslu namanya kan, atau Perbawaslu itu juga dikeluarkan oleh Bawaslu kan gitu untuk menerjemahkan maksud dari Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kan. Nah, artinya bahwa ada transformasi ya, ada perubahan dalam instrumen pemilihan, kayak misalnya kotak-kotak suara. Jadi di sebelum tahun 2019 itu kotak berupa kaleng. Nah, kardus di 2019 kardus. Nah, di 2024 ini apa? Ya, ini kan kita masih menunggu karena hari ini tahapan pemilu itu sudah mulai memang dengan ditandainya proses pendaftaran dan verifikasi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu kan begitu. Iya, itu nanti kalau untuk persoalan akan menggunakan kotak suara, kardus atau yang lain itu nanti KPU yang akan menentukan seperti apa fasilitas yang akan digunakan untuk pungut hitung itu kan begitu. Jadi antara 2019 silam kemudian menuju jelang pemilu 2024, apakah ada hal-hal yang baru di pemilu 2024 ini, Bang? Belum ada untuk sampai hari ini. Belum ada, Bang. Yang membedakan cuma mungkin dalam proses pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu. Kalau 2019 dengan 2024 ini dia berbeda memang dalam proses pendaftarannya. Hari ini di calon peserta pemilu untuk 2024 itu mereka melakukan proses pendaftaran itu menggunakan sistem online, yaitu sistem informasi partai politik atau yang disebut dengan SIPOL. Nah, dalam proses verifikasi administrasinya juga itu menggunakan SIPOL. Gitu. Nah, itu saja. Itu di 2024. Kalau di 2019 itu ya manual. Itu yang membedakan. Betul ya. Baik, mungkin di jelang pemilu ini mungkin ada hal-hal yang
mestinya dilakukan oleh Bawaslu. Betul. Nah, pertanyaannya apa saja pendekatan Bawaslu terhadap mahasiswa? Oke. Kalau di Bawaslu itu ada namanya program sekolah kader pengawasan partisipatif. Oh, itu ada sekolahnya, Pak? Ada sekolah kader pengawasan partisipatif yang disingkat dengan SKPP. Yang kita sasar untuk menjadi peserta dalam proses sekolah kader pengawasan partisipatif itu adalah teman-teman yang hari ini masih menjadi mahasiswa. Dan tidak hanya mahasiswa, tapi ada juga kelompok-kelompok pemuda di tingkat desa, misalnya ada Karang Taruna, atau juga ada OKP. Itu ya kita sasar untuk mereka menjadi bagian dari peserta gitu ya, sekolah kader pengawasan partisipatif, yang kita harapkan setelah mereka melalui proses kaderisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu selama beberapa hari itu, nanti mereka itu siap untuk ikut terlibat membantu Bawaslu dalam rangka melakukan pengawasan. Karena kita tahulah personel Bawaslu ini sangat terbatas, maka penting melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengawasan ini agar pemilu yang 2024 itu bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersih, luber, jujur, adil. Itu yang kita harapkan kan memang. Kalau masyarakat menutup mata terhadap proses pelaksanaan demokrasi ini yang diwujudkan dalam bentuk pemilu itu, maka ya yakin saja bahwa pemilu tidak akan baik gitu. Maka Bawaslu punya inisiasi untuk mengadakan tadi sekolah-sekolah kader pengawasan partisipatif agar pemuda-pemuda kita ataupun mahasiswa-mahasiswa kita itu mau berperan secara aktif untuk ikut terlibat dalam proses pengawasan tadi. Ya, ketika mereka menemukan pelanggaran, maka mereka siap menjadi pelapor. Nah, itu inti dari sekolah kader pengawasan partisipatif itu kan. Oke, jadi kita berbicara mengenai Bawaslu, berarti kita berbicara mengenai pengawasan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, legislatif dan lain sebagainya. Nah, di sini bagaimana strategi Bawaslu Lombok Barat dalam menjaga kondisivitas jelang pemilu 2024? Nah, kalau berbicara persoalan strategi, ya pasti kita akan melakukan pendekatan persuasif dengan seluruh kelompok yang ada di masyarakat kan gitu. Nah, beberapa hari ini Bawaslu sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan dengan melibatkan masyarakat kan gitu. Ya, untuk tadi membangun kesadaran mereka gitu, agar mereka mau terlibat untuk menjadi pengawas partisipatif tadi. Nah, yang perlu saya sampaikan ke masyarakat umum hari ini, dengan terbatasnya personel Bawaslu misalnya di kabupaten itu hanya 5 orang, terus di kecamatan yang hari ini dalam proses rekrutmen Panwascam gitu ya, yang jumlahnya hanya 3 orang gitu ya, terus di desa nanti hanya 1 orang, terus di tingkat TPS itu hanya 1 orang atau pengawas TPS itu. Nah, dengan keterbatasan itu ya kita berharap bahwa semua masyarakat kita ini mau terlibat. Nah, dalam proses-proses pencegahan ini juga pasti kami lakukan gitu. Nah, bentuk-bentuk pencegahan itu adalah dengan melakukan koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di Lombok Barat. Apakah itu organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, ataupun organisasi-organisasi lain yang ada di Lombok Barat ini, kita ajak mereka untuk mau terlibat tadi dalam proses pengawasan yang bentuknya partisipatif tadi. Nah, jadi menarik itu strategi dari Bawaslu Lombok Barat sendiri, dan mungkin itu menjadi acuan edukasi politik untuk seluruh elemen masyarakat sehingga menjaga kondisivitas dalam pesta demokrasi 2024. Nah, lalu apa saja program-program unggulan yang dicetuskan oleh Bawaslu Lombok Barat, Bang? Oke, kalau Bawaslu Kabupaten Lombok Barat ini sebelum tahapan dimulai gitu ya, sebelum tahapan pemilu dimulai sejak bulan Juli kemarin gitu ya, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sering melakukan roadshow. Ada program yang kami cetuskan di Kabupaten Lombok Barat itu namanya Bawaslu Menyapa Milenial. Yang kita sasar itu adalah pelajar-pelajar yang tingkat SMA dan SMK sekaligus nanti yang siswa-siswi yang ada di MA. Karena pemilih kita ini kan dia harus memenuhi kriteria umur 17 tahun. 17 tahun. Dan adik-adik kita yang masih jadi pelajar dan itu masuk dalam kategori kelas 3 ataupun kelas 2, mereka itu akan punya hak ini di 2024.
Nah, sehingga kami menyapa mereka dengan melakukan roadshow. Nah, bentuk roadshow-nya itu bisa kita menjadi pembina upacara atau mengisi intak yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Yang tujuannya adalah untuk memberikan tadi penyadaran kepada generasi muda di Lombok Barat ini agar mereka ketika besok menghadapi pemilu ini jadilah pemilih yang cerdas, memilih calon-calon legislatif ataupun calon presiden ataupun juga nanti calon kepala daerah itu berdasarkan visi misi. Karena pilihan hari itu akan menentukan akan seperti apa masa depan mereka kan gitu. Nah, kita ajak mereka seperti itu untuk menjadi pemilih cerdas kan begitu. Oh, baik Bang. Jadi sungguh luar biasa program-program unggulan dari Bawaslu Lombok Barat. Semoga ini dapat mencerdaskan anak bangsa, terutama di pemuda-pemuda dan pelajar di Kabupaten Lombok Barat. Nah Bang, ini yang mungkin lebih menarik lagi Bang. Jadi seiring kita temukan di akhir pemilu itu pasti ada, apalagi sudah muncul informasi dan teknologi yang semakin pesat, itu pasti ada penggiringan opini, penggiringan informasi, sehingga di situ timbul asumsi publik. Timbul asumsi publik dalam artian tuh begini Bang. Selesai pemilu itu kan nanti ada informasi-informasi yang bilang, oh perhitungan suara curang, perhitungan suara curang. Kayak kemarin 2019, kemarin 2019 itu kan publik dihadapi dengan dua asumsi yang bagaimana mereka meyakini dan mereka menganggap benar tuh informasi mana yang mereka harus pilih. Nah, yang perlu masyarakat ketahui bahwa personil Bawaslu di tingkat TPS. Kami punya personil yang namanya PTPS, yaitu pengawas TPS. Nah, pengawas TPS ini tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap proses pungut hitung di TPS dari sejak pembukaan tong untuk pungut hitung, terus nanti pas penghitungan juga mereka melakukan pengawasan juga. Mereka melakukan pengawasan. Dan yang perlu diketahui juga bahwa dalam proses pemilu itu kan setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu itu kan mereka punya saksi masing-masing. Dan mereka juga ikut terlibat dalam proses pengawasan. Nah, ya mungkin itu asumsi-asumsi liar masyarakat kita saja kan gitu. Tetapi yang perlu diketahui oleh masyarakat kita tadi bahwa dalam proses pengawasan pungut hitung itu bahwa Bawaslu juga ada personil di situ yang namanya pengawas TPS. Dan kami memastikan bahwa mereka juga harus bekerja secara tegas, penuh integritas untuk melakukan proses pengawasan terhadap pungut hitung itu. Dan perlu diingat juga parpol kalau sebagai peserta pemilu kan mereka juga punya saksi di masing-masing TPS, dan mereka juga kan bisa tanyakan secara langsung aja ke saksi-saksinya apakah benar di TPS itu ada proses penggelembungan atau proses apa kan, apalagi di zaman teknologi ini manipulasinya gampang banget. Betul. Jadi maka sebenarnya masyarakat itu perlu cerdas saja untuk memilah dan memilih mana informasi yang harus diterima kan gitu ya, karena memang banyak kan informasi-informasi yang diterima oleh masyarakat kita melalui media sosial atau apanya kan gitu ya. Itu kan perlu difilter kan gitu, karena ada banyak juga hoax yang bertebaran, buzzer juga ada juga buzzer kan gitu. Itu faktanya kami di lapangan itu ada personil kan yang punya tugas untuk mengawal proses pungut hitung di tingkat TPS itu kan gitu. Oke. Nah itu ini sehingga masyarakat bisa tahu bahwa selama asumsi yang dibangun oleh informasi-informasi yang beredar, tentu kita harus lebih filter, sebab harus mengkaji lebih dasar bahwa tugas Bawaslu itu pengawasan, tentu pengawasan secara maksimal sampai akhir. Nah, kok masa bisa ada kecurangan? Nah, di sini kita bisa menilai bahwa ada oknum-oknum yang segala dengan munculnya teknologi memainkan platform-platform untuk mempropaganda masyarakat. Nah, mungkin ini sebagai edukasi sehingga di 2024 kita terhindar dari disintegrasi di 2019 kemarin. Nah, gitu Bang. Nah, ini juga yang menarik ini Bang. Jadi Bawaslu itu kan sebagai pengawasan Bang. Nah, di politik biasa kita lihat atau kita baca di
literatur dalam ilmu politik itu kan ada 3, pemilih secara rasionalitas, pemilih secara emosional, dan pemilih secara manipolitik. Nah, transaksional lah. Transaksional ini kan dilarang. Kemudian ya emosional itu ya secara budaya ya, secara kultur. Tetapi rasionalitas ini ya ini sebagai step atau langkah untuk kita melihat gagasan dari seorang calon. Nah, tapi kebanyakan juga ada praktik-praktik manipolitik yang kita sulit ketahui. Nah, selama abang di Bawaslu, apakah abang pernah temukan calon yang menggunakan manipolitik? Oke, yang perlu ini saya sampaikan bahwa ada tempos waktu lah bahasanya. Berlakunya pasal tentang pidana pemilu yang bentuknya manipolitik gitu kan. Ya biasanya itu terjadi nanti pada masa kampanye. Nah, terus di masa kampanye itu kan, setelah masa kampanye ada masa tenang gitu ya. Masa tenang 2 atau 3 hari di situ kan. Terus pada hari pemilihan. Nah, di situ biasanya para calon gitu ya memainkan yang namanya manipolitik. Tetapi yang menjadi persoalan terkadang ya ada beberapa pasal di Undang-Undang 7 tahun 2017 yang berbicara khusus tentang pidana pemilu gitu kan, yang bisa dikenai pasal itu terkadang ya masih debatable gitu untuk persoalan pelaku manipolitik itu, karena di situ ada pasal yang membahasakan harus ada tim kampanye kan gitu ya, harus ada petugas kampanye. Ya itu yang diatur di situ. Diatur. Tapi kadang ya ini kan calon-calon ini ya mereka cerdas juga kan, mereka tidak mendaftarkan timnya gitu ya. Dan itu yang mereka tugaskan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan tadi. Dan memang itulah pentingnya tadi bahwa ketika kita melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat terlibat dalam proses pengawasan partisipatif itu adalah ketika masyarakat yang menjadi pemilih rasional terus melihat tindakan-tindakan seperti itu dan mereka siap untuk menjadi pelapor itu. Siap. Boleh dia melapor ke Bawaslu, yang penting syaratnya umurnya 17 tahun. Sehingga bisa mereka menjadi pelapor ketika mereka melihat secara langsung pelanggaran-pelanggaran pemilu, misalnya tadi ada tindakan-tindakan manipolitik apa kan begitu. Itu bisa mereka menjadi pelapor kan begitu. Dan ASN yang terlibat dalam politik itu juga melanggar. Ya, kalau kita berbicara ASN kan memang ASN ini kan tidak boleh dia menjadi tadi tim atau pelaksana atau petugas kampanye, itu tidak boleh ASN itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis kan gitu. Tetapi yang menjadi persoalan kadang mereka ini banyak melakukan gerakan-gerakan underground yang tidak terpantau. Mata pengawas ini kan. Betul. Sehingga pada intinya bahwa ASN itu nggak boleh untuk terlibat dalam politik praktis itu kan gitu. Pemirsa channel YouTube yang budiman, jadi dalam permasalahan tadi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu artinya sangat terbatas juga untuk jangkauan secara luas bahkan sampai secara dalam. Artinya bahwa ketika ada masyarakat yang menemukan praktik-praktik demikian bisa dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu akan tindak lanjuti apakah benar atau tidaknya praktik yang dilakukan oleh calon yang dianggap melanggar daripada aturan. Oke, baik Bang, di akhir ini mungkin ada kata-kata semangat berpolitik, motivasi untuk masyarakat berpolitik sehingga tidak di 2019 kan banyak brand-brand, banyak tren yang bilang golput aja tuh Bang. Kalau saya secara pribadi sebagai salah satu penyelenggara pemilu ya menghimbau kepada masyarakat, karena pemilu tahun 2024 ini jatuh pada tanggal 14 Februari tahun 2024 kan gitu. Ya, di kalangan masyarakat kita tanggal 14 Februari itu adalah yang disebut dengan Hari Valentine, dan mudah-mudahan pada pemilu tahun 2024 besok ini tidak terjadi lagi polarisasi, ada kadrun atau cebong gitu kan. Karena tadi Hari Valentine itu bisa melahirkan pemimpin berdasarkan pemilu yang dilaksanakan pada hari kasih sayang tadi itu kan. Nah, yang paling penting adalah harapan saya pribadi juga
bagaimana masyarakat kita ini jadilah pemilih yang cerdas gitu. Pilihlah calon itu berdasarkan visi misi, tidak didasarkan kepada iming-iming kan gitu, materi atau apa, karena pilihan kita pada hari H pencoblosan itu akan menentukan seperti apa bangsa kita 5 tahun ke depan kan gitu. Saya kira itu saja harapan saya ke masyarakat. Itu saja harapannya. Oke. Harapan yang luar biasa pemirsa YouTube channel Tumbuh Media, bahwa di momen politik 2024 diharapkan tidak terulang di peristiwa 2019 yang melahirkan cebong dan kadrun. Nah, sehingga ini menjadi suatu disintegrasi, ketidakhubungan antara masyarakat. Mungkin demikian Bang, terima kasih atas waktunya. Kami dari tim media ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini, mampu untuk mengedukasikan politik kepada masyarakat. Semoga ini menjadi nilai yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.